hadirin jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan nikmat yang paling agung, yakni nikmat iman wal Islam, diiringi sehat walafiat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah kembali. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarga, para sahabat dan kita menjumlati umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat hikmahnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pembahasan fikih, alangkah baiknya kita dengarkan ada satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dulu Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khubza. Akan datang yang menimpa umatku zaman, satu zaman. Jadi akan ada masa yang akan terjadi di dalam umatku, kata Rasulullah, yuhibbunal khubza. Mereka umatku mencintai 5 perkara, namun wayansawnal khubza, mereka melupakan 5 perkara pula. Jadi seharusnya kita kalau memang cinta 5 perkara ini, jangan sampai lupa 5 perkara yang akan disebutkan. Sebab nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, sekarang sudah terbukti, di mana umatku, kata Rasulullah, akan mencintai 5 perkara, namun melupakan 5 perkara lagi. Apa 5 perkara itu? Nanti di sini akan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Yang pertama, mereka umatku akan mencintai dunia, namun mereka sayangnya wa yansawna al-akhirah, melupakan akhirat. Jadi di masa sekarang ini sudah terbukti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Rasulullah akan mencintai dunia, namun mereka sampai melupakan akhir. Mencari dunia sampai meninggalkan sholat, itu namanya berarti cinta dunia, lupa dengan akhir. Beda dengan kita, alhamdulillah, mencari dunia tapi sholat jangan ditinggal. Terus mencari dunia tapi tetap mengaji, istiqomah dan lain sebagainya. Itulah umat Rasulullah, mencintai akan harta, mencintai akan duniawi, tapi tetap tidak melupakan akhirat yang akan kita tempati. Karena manusia ini ada batasnya, akan meninggal dunia. Maka dari itu kita jangan sampai lupa dengan akhirat. Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawunal maut. Yang kedua, umatku akan mencintai kehidupan. Siapa yang tidak suka dengan namanya hidup? Karena manusia geus lihat baik, sekecil apapun eta sakit, baru pusing doang, langsung ke dokter. Coba. Kenapa? Karena ini hidup. Mereka cinta hidup, namun wayansawnal maut, mereka umatku, kata Rasulullah, akan melupakan mati. Makanya kita dalam kehidupan kita silahkan mau apapun, tapi ingatlah kita akan mati, kita akan meninggal dunia. Makanya ada satu riwayat dari Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, man qala fi kulli yawmin 25 marrah, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, summa ma ta'ala fi rasyihi a'tahu Allah al-syafii. Kata Sayyidatina Aisyah, beliau adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bersabda, Rasulullah katanya pernah
berbicara seperti ini, man qala fi kulli yaumin, barang siapa yang mengucapkan setiap hari khamsan wa ishrin marrah sebanyak 25 kali. Mengucapkan apa? Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Jadi itu dibaca 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Lalu orang tersebut meninggal ala firasyi, di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya. Aqallahu ajra syahid, karena orang tersebut ketika hendak tidurnya atau punya amalan Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, sehingga diberikan ganjaran orang yang mati syahid. Jadi setiap hari baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Apa artinya itu? Artinya memang munasabah, pantas diberikan ganjaran atau pahala seperti orang yang mati syahid, karena artinya luar biasa. Allahumma ya Allah barik, semoga Allah memberi, semoga Engkau memberikan berkah li kepadaku fil maut, nanti di kematian. Jadi matinya akan berkah. Berkah itu kan bagus, nambah bagus, itu namanya berkah. Wa fima ba'dal maut, dan semoga Engkau ya Allah memberkahi fima ba'dal, setelah saya meninggal. Jadi wajar sekali ketika seseorang berdoa setiap hari 25 kali Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Gampang lagi. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Lagi Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Dibaca 25 kali setiap hari, 25 kali. Mau kapan pun boleh, atau mau tidur baca itu. Nah itu insya Allah nanti ketika kita meninggal itu kita akan mendapatkan ganjaran syahid. Amin ya Allah. Yang ketiga, wa yuhibbunal qusur wa yansurnal qubur. Kata Rasulullah, nanti umatku mereka akan mencintai al-qusur. Apa itu qusur? Qusur itu bapak-bapak kalau punya rumah gedung-gedung deh. Nah, reses dapat. Reses. Demen. Kita itu demen sama rumah-rumah yang mewah dan lain sebagainya. Atau orang itu suka membangun rumah yang mewah-mewah. Suka sekali manusia umat Rasulullah. Tapi sayangnya mereka wayang saunal kubur, mereka lari, mereka lupa akan tempat di mana kita sebenarnya rumah yang pertama masuk akhirat adalah kuburan. Jadi ketika ada seseorang membangun rumah tidak sholat, tidak ngaji dan sebagainya, itu sama saja mereka cinta sama rumah-rumah yang dia tempati, tapi lupa sejati rumahnya yang akan ditempati. Apa? Kuburan. Nah makanya Pak, kita punya rumah, silahkan didandan. Ayo supaya bagus. Kalau punya rumah, mau apa, kalau ada punya uang kiamat, digedongi, ditingkat, silahkan. Agama tidak melarang. Yang penting kita jangan lupa sampai gitu, jangan lupa dengan rumah yang kita akan tempati akhir, yaitu kuburan. Kenapa? Karena rumah kita yang di dunia itu akan terbengkalai, artinya sama kita tidak akan ditempati lagi. Mereka akan ditempati sama orang lain atau sama anak cucu kita. Memang sifat akan menjadi satu ibadah. Contoh, kita punya rumah terus ditempati sama anak kita, emang itu nilai ibadah. Tapi kalau kita punya rumah, tapi kalau kita tidak sholat, tidak ngaji, atau sama saja namanya. Walaupun tadi
apa? Termasuk sedekah atau hibah dari kita kepada anak. Tetap kalau tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, tidak dikodok dan sebagainya, tetap ancamannya neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang seterusnya adalah kata Rasulullah, wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Mereka umatku mencintai harta, namun mereka melupakan hisab, karena harta itu akan dihisab. Jadi kita ini cinta mencari harta, tapi ternyata lupa harta kita akan dihisab. Harta kita akan dihisab. Punya uang dipakai apa, dari mana dan mau dialokasikan kemana? Apakah dari yang haram, terus apakah dialokasikan ke haram? Apakah dari yang halal dialokasikan ke haram atau haram? Gitu. Jadi jangan lupa motor kita, apapun itu harta kita yang kita miliki, sekecil apapun itu ada hisab. Makanya baju, sarung, apapun itu yang kita pakai, niatkan untuk ibadah. Semuanya, motor, mobil, rumah, apapun itu sekarang yang kita punya, niatkan untuk ibadah. Nanti insya Allah bernilai ibadah. Yang sampai kita tidak diniatkan ibadah. Jadi diniatkan ibadah. Tapi kalau kita punya barang yang tidak ibadah, memang tidak bisa diniatkan ibadah. Terus yang terakhir kata Rasulullah, nah itu ya, udah beres ya. Oh ada 9 lagi. Ada berapa tadi? Ada 4 baru ya. Yang kelima adalah wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Mereka umatku mencintai makhluk. Kita ini suka cinta makhluk, benar? Kita cinta sama istri makhluk bukan? Makhluk. Kita cinta sama apalagi anak kita, putra kita, kerabat kita, itu cinta namanya. Itu namanya cinta kepada makhluk. Kita diberikan putra, kita sayang, cinta. Itu memang bagus sekali kita cinta dan sayang kepada kerabat, anak, istri. Bagus. Tapi sayangnya 1000 sayang. Mereka umat bukan Rasulullah. Wa yansawunallah. Sampai sayangnya kepada anaknya seorang bapak, sampai lupa kepada Khaliq. Kalau makhluk yang diciptakan, Khaliq itu yang menciptakan. Siapa? Allahu Rabbuna. Allah yaitu Tuhan kita. Jadi jangan sampai kita cinta makhluk, kita cinta ciptaan Allah, tapi kita lupa siapa penciptanya. Makanya orang itu kalau sudah tahu penciptanya, luar biasa, akan selalu menyembah, sujud ruku kepada Sang Khaliq, Sang Maha Pencipta, Maha Esa, Maha Pemberi rezeki dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita tidak melupakan yang 5 perkara tadi. Jadi kita cinta kepada 5 perkara, jangan sampai melupakan 5 perkara tadi. Yang pertama, jangan lupa yang namanya mati. Yang kedua, jangan sampai kita lupa akan kuburan. Terus yang ketiga, jangan lupa hisab. Terus yang keempat, jangan lupa akhirat. Yang pertama akhirat. Terus yang kelima adalah jangan lupa Khaliq, Sang Pencipta. Nah, mudah-mudahan itu menjadi satu nasihat bagi kita, sehingga kita punya rem. Orang yang suka ngaji mah punya rem. Jadi mainstreamnya itu setiap hari ilmu. Ketika dihadapkan dengan sebuah yang perkara haram, orang berilmu beda, ini jangan. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Main bat aja. Bat aja lah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada bab fikih. Masih bab rukun sholat. Kemarin rukun sholat apakah? Masalah pembacaan Fatihah bukan? Sekarang kita setelah pas Fatihah agak panjang ya. 2 kali pertemuan itu masalah rukun Fatihah. Yang selanjutnya adalah rukun sholat. Yang selanjutnya adalah rukun. Lugotan al-hina. Ruku itu menurut bahasa adalah sekedar doyong. Jadi setiap ada yang bertumpuk doyong-doyong, manana adalah ruku.
setiap kita lihat ada yang doyong-doyong itu lagi ruku, kambing lagi doyong, mabok kali. Itu namanya ruku. Ada pohon doyong, namanya ruku. Memang ruku secara etimologis atau bahasa adalah merkuku atau doyong. Namun di dalam rukun sholat, ruku itu bisa dikatakan sah. Itu harus menurut syarat. Apa ruku menurut syarat? Inhina'ul musolli bilan khinasi, adalah merkungkungnya orang yang sedang sholat tapi bilan khinasi, tanpa merungkungnya infinas. Apa itu infinas? Infinas ada. Jadi tidak boleh kita ini seperti ini. Doyong madoyong tapi begini. Ya. Itu haram hukumnya, tidak sah. Itu namanya infinas. Jadi haram kita doyong seperti ini. Doyong madoyong tapi begini. Lebukannya jujur begitu. Itu merungkung infinas. Tidak disahkan ruku seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz, saya ini yang lagi sakit, bisanya mertungkung hanya seperti itu? Nggak boleh. Boleh maksudnya. Boleh karena al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ketika seseorang dalam keadaan sulit, maka agama akan pasti memudahkan. Maka nggak apa-apa kalau lagi sakit atau meriang, ibu-ibu sholatnya begini, nggak apa-apa. Karena itu adalah masyaqqah, dorur. Sebab di dalam agama itu enaknya kita sebagai hamba. Pernah saya katakan Allah itu kan Allahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu kepada hambanya menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Artinya apa? Agama ini dipermudah oleh Allah. Artinya ketika orang yang sholat fardu wajib berdiri, tapi kalau lagi meriah boleh duduk. Maka sama seperti kita ruku, tidak bisa seperti ini ruku, tapi hanya bisa seperti itu, tidak apa-apa bagi orang yang memang seperti sakit atau punya penyakit dan sebagainya. Tapi kalau normal tidak boleh sengaja seperti ini. Karena ini adalah fisik atau satu aktivitas yang jelek Pak kalau begini. Makanya bapak-bapak lihat apa itu begini. Itu jelek sekali Pak. Infinas. Kalau mau begini apa itu ya? Ini apa itu ya? Itu ternyata satu apa ya? Karena bagus. Jadi harus seperti. Makanya kalau begini ini biasanya orang lagi main, terus. Begitu biasanya. Kalau orang yang lagi mantau, orang-orang yang biasa begini. Makanya orang-orang yang berwibawa itu jarang seperti ini Pak. Banyaknya yang begini mah ngadu foto, beda. Banyak kali itu biasa. Tapi orang yang berwibawa biasanya kalau mau menurut gini, oh gitu. Itu orang biasa seperti itu. Adat-adat orang bijak, adat-adat orang berwibawa. Makanya kenapa infinas tidak boleh dalam terus. Infinas. Syarat ruku bisa sah harus mencukupi syarat. Yang pertama, ayasihama qablahu minal arkan fa idza lam yasiha fima ba'dahu laun ila ayati bi misli fi rakaati taliyah. Contoh, syarat ruku yang sah di dalam rukun salat adalah ruku ketika ruku kita mau sah, berarti rukun salat yang sebelumnya harus sah. Berarti ketika kita ruku, apa rukun salat sebelum ruku? Membaca Fatihah. Kalau bapak-bapak Fatihahnya enggak sah, ruku pun tidak sah. Apakah langsung gitu dibatalkan? Tidak boleh kalau mau. Jadi nanti bapak-bapak terus aja sholatnya, walaupun tahu tadi saya baca Fatihahnya enggak sah. Kenapa? Enggak dibaca 2 ayat, mungkin melanggar. Pas mau ruku bapak-bapak, subhanallahil azim wa bihamdihi, ingat tadi saya baca Fatihah 1 ayat atau 2 ayat enggak dibaca, kan itu batal seharusnya. Tapi tidak langsung batal. Artinya begini, bapak-bapak teruskan saja walaupun rukunya itu tidak sah. Maksudnya tidak diabsahkan dalam rukun sholat, tapi bapak-bapak terus saja nanti diulang lagi di awal. Berarti rukun sholat yang pertama 1 rakaat itu tidak dianggap. Ngerti Pak? Jadi rukun sholat yang pertama 1 rakaat itu tidak dianggap.
Mau dibatalkan silahkan sama bapak tadi tuh. Pas bapak-bapak tahu, ih saya tadi baca Fatihah enggak sah, kenapa? Satu ayat enggak dibaca. Silahkan mau dibatalkan. Enggak juga enggak apa-apa, yang penting bapak terus saja. Walaupun ruku enggak sah, sujud enggak sah itu. Artinya tidak diabsahkan. Karena rukun sholat sebelum rukunya enggak sah apa? Fatihah. Makanya kata para ulama, teruskan saja sholatnya, namun rakaat yang tadi itu tidak dianggap. Jadi dimulai lagi dari pertama. Terus yang kedua, alla yaksida bihi wairo. Yang kedua adalah ketika kita ruku jangan bertujuan apapun kecuali ruku. Mungkin bapak-bapak ketika itu kebenaran di bawah ada duit, mau dihalangi sama bapak, mau diambil atau takut diambil sama istri. Ketika tadi nggak ada istri masuk, pas lagi sholat ruku, ada istri masuk langsung lah. Jadi niatnya itu ruku ada mengambil uang, niat awas, sejak kan. Kalau tidak diniati ya bapak, buat nopo-nopo kalau nggak diniati ya. Tapi kalau diniati itu ada isi mau diambil sambil ruku, kebenaran di ruku katanya itu diniatkan mengambil uang, maka itu tidak sah ruku. Karena tidak boleh ngejak selain apapun, harus hanya ruku ngejak. Niatnya harus hanya ruku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kemarin baca Fatihah atau baca takbiratul ihram. Kebenaran orang lagi sholat, pas mau baca takbiratul ihram, di samping musola lagi demo, Allahu Akbar, turunkan harga BBM. Lah saya juga ikutan lah, tapi saya sholat, Allahu Akbar. Itu kan gak boleh kemarin. Sama dalam ruku juga. Tidak boleh menejak atau diniatkan apapun itu kecuali hanya nejak ruku ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang selanjutnya adalah ayat tumanina fihi. Harus ada tumanina. Tumanina itu diam sebentar. Seukuran baca subhanallah paling 1 detik atau 2 detik atau 3 detik. Paling ini 2 detik lah normalnya. Subhanallah paling 2 detik ya, atau 3 detik. Kalau bapak-bapak tidak baca apa-apa kalau ruku, Allahu Akbar. Silakan bapak-bapak nggak baca subhanallah billahi nggak apa-apa, sah aja. Cuma kalau tidak baca apa-apa, bapak-bapak diamnya itu sebut baca subhanallah. Beda kalau kita baca dulu subhanallah billahi itu sudah ada. Sebab pas baca subhanallah itu ada seukuran subhanallah begitu. Terus yang seterusnya adalah an-takuna tumanninatu fi yaqinan. Nah ini bapak-bapak harus yakin bahwa tadi bapak-bapak tumanina. Jadi bapak ketika ini tidak sami Allahu liman ada keraguan di sini. Tadi kelamun mungkin. Tadi saya rukunya ada tumaninanya enggak ya? Takutnya saya ruku begini. Allahu Akbar sami Allah. Takut begitu doang. Bagaimana kalau ragu tidak sah? Jadi makanya dalam soal itu harus yakinkan sama kita, oh tadi saya ada tumanina. Jadi tumanina harus yakin. Takutnya bapak pasti tidak, mana tadi saya tumanina enggak ya? Wah kayaknya enggak. Udah kalau memang tadi tidak ada tumanina jangan dibatalkan sholatnya. Nanti ulang lagi sholatnya, berarti rakaat yang ini tidak dianggap satu rakaat. Gitu. Terus yang seterusnya adalah karena itu tidak ada unsur sengaja. Kalau sengaja aja bisa batal bapak. Kalau tidak ada unsur sengaja seperti ragu, lupa, terus ingat oh iya benar saya tadi tidak tuman itu tidak harus membatalkan. Teruskan saja, cuma rakaat yang tadi sebelumnya dianggap tidak ada. Begitu. Terus yang seterusnya adalah ayat hanya bihai sultana nurakatul rukbatai wa ilam yadul huma bil fitri. Jadi kalau ruku bapak-bapak begini memang. Jadi kita ini telapak namanya rohatahu itu telapak tangan harus sampai ke sini. Nah begitu. Jadi si ini harus sampai ke sini. Walaupun katanya wa ilam yadul huma bil fitri. Walaupun sekiranya bapak memang tidak tidak menyekel tubuh, ya, meletakkan tangan itu sekiranya ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa begini. Itu had akmal. Tapi had aksarnya begini bapak-bapak. Tuh
berarti kita nyampe kan. Nah ini minimal seperti ini. Apalagi kita seperti ini lebih mantap. Yang penting bapak-bapak kalau mau ruku doyongnya itu ini sudah sampai di lutut. lutut. Berarti begini juga udah boleh. Makanya minimal ruku ini begini sebenarnya. Cuma bapak-bapak tidak dapat yang sempurna. Sunnahnya mana yang sempurna begini kan? 90 derajat. Terus Rasulullah di dalam kitab ibadah itu diriwayatkan oleh para sahabat sholat ini tidak seperti ini Pak. Tidak seperti ini tidak. Tapi diluruskan ini, luruskan. Cuma pandangan kita memang kepada tempat sujud. Kadang itu suka ada yang Nunduk ya. Iya, jadi Iya. bukan posisi di pas tempat sujud, malah begini. Begini. Baiknya gimana itu? Kalau begini, enggak. Boleh, tapi kurang. Baiknya begini. Kurang Jadi aman. kalau kita ruku, yang paling bagus itu adalah begini Pak. Jadi si muka ini lurus sama ini. Karena Rasulullah tidak begini, tidak begitu. Tapi meluruskan ini dengan apa namanya? Mengunggul. Kata para sahabat. Andai kata ada sholat yang seperti ini, ya buat apa-apa. Jadi tetap sah. Terus ada orang yang kayak orang malas begini sholatnya, nggak apa-apa. Cuma diseluruhnya saja. Jadi tetap sah karena hakikat dari ruku itu yang penting bapak sudah doyong karena ruku itu memang harus doyong. Nah kalau doyongnya nggak bisa seperti orang yang normal, seperti kita sakit pinggang, nggak apa-apa. Yang penting doyongnya ini sekiranya sudah bisa nambah ke situ. Berarti ini had akor minimal ruku ini seperti ada di saya juga udah tua. Dia itu kalau ruku begini aja Bu. Sebab nggak bisa seperti itu udah termasuk ruku. Apa namanya minimal. Ngagetin Susah. ini tadi maju dulu gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah tadi ayatuna bi ghairi infinasin. Apa itu infinas? Di sini ada nih. Pengertian infinas adalah al-qati'a ajizatan. Ngedengklukaken ajizatahu karena bokongna. Wa yarfa'u rasahu terus diangkat kepalanya. Berarti gimana? Berarti begini. Itu tidak boleh. Jadi Karangan. itu tidak boleh. Itu infinas. Mas Diki. Terus wa yuqaddima sadrahu, dadanya akan apa? Agak dikedepankan. Diki. Ini yang haram tidak boleh. Walaupun diperlukan. Dari sisi Mau nggak ada ada bunyi. pertanyaan. Nah itu adalah syarat-syarat wudhu. Silakan. Mungkin tadi saya